Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Alini Rituan dari kelas 10 BK 4, Sangga Percoba 1. Sesuai judul, di sini saya akan menjelaskan kreasi atau kerajinan yang saya sudah buat dan juga menceritakan pengalaman saya saat berwirausaha. Pertama, saya akan menjelaskan kreasi atau kerajinan dari bahan bekas yang sudah saya buat, yaitu tempat sampah mini. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah penggaris, gunting, lem, isolasi kertas atau lakban, isolasi kecil atau lem, kardus bekas, kertas koran bekas, kertas HVS, lem tembak, dan juga pensil bekas atau tusuk sate. Cara membuatnya yaitu, yang pertama, siapkan alat bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, potong-potong kardus bekas sesuai dengan ukuran dan bentuk yang sudah ditentukan. Yang ketiga, gabungkan potongan-potongan yang berbentuk seperti rumah dan juga potongan yang berukuran 10 x 11 cm menggunakan lakban atau isolasi kertas. Yang keempat, bungkus gabungan potongan tersebut menggunakan kertas koran. Yang kelima, gabungkan ujung yang sebelah kanan dan juga ujung yang sebelah kiri menggunakan lem tembak. Yang keenam, bungkus potongan yang berukuran 10,5 x 10,5 cm menggunakan kertas koran bekas. Yang ketujuh, tempel potongan tersebut di bagian bawah kerangka yang sudah digabungkan dengan lem tembak tadi. Yaitu yang kedelapan, bungkus potongan yang berukuran 9 x 13 cm menggunakan kertas HVS. Yang kesembilan, tempelkan tusuk sate atau pensil bekas di bagian ujung sini dan juga sini. Lalu yang ke-10, lipat potongan yang berukuran 9 x 13 cm tadi menjadi 2. Kemudian lipat kertas kardus seperti ini. Kemudian tempel di bagian tengah potongan yang dibungkus HVS tadi seperti ini. Lalu agar ini bisa bergerak-gerak leluasa. Lalu jadilah seperti ini. Tempat sampah mini siap digunakan. Cara pakainya yaitu masukkan sampah ke dalam tutup seperti ini. Jika isi dari tempat sampah ini sudah penuh, kalian tinggal buang ke tempat sampah yang lebih besar atau yang biasanya ada di depan rumah. Fungsinya yaitu mengurangi sampah yang berjajaran di kamar. Biasanya kan kita kalau habis makan atau habis melakukan tugas itu biasanya pasti ada sampah kan. Nah, biasanya kan kita mager untuk membuang sampah ke keluar kamar. Nah, tempat sampah mini ini berguna banget buat mengumpulin sampah-sampah kalian yang ada di kamar supaya kamar kalian itu tidak berserakan. Fungsi kedua yaitu mengurangi sampah kardus bekas dan juga sampah kertas-kertas yang ada di lingkungan kita. Kedua, saya akan menceritakan pengalaman saya saat berwirausaha atau berjualan. Saat SMP, sekolah saya mengadakan program yang bernama AAM. Nah, AAM ini mengharuskan setiap siswanya, siswa kelas 7 untuk berjualan. Nah, AAM ini merupakan salah satu syarat kenaikan kelas. Jadi, program ini mengharuskan kita berjualan dan mengumpulkan uang yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, program ini membagi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok ini terdiri dari 2 siswa. Nah, setiap siswa diberikan modal sebesar Rp100.000. Nah, nanti jumlah uang yang dikumpulkan itu sebesar Rp200.000 per anak. Jadi per kelompok sekitar Rp400.000. Waktu yang diberikan oleh pihak sekolah untuk menjalankan program ini adalah hampir 1 bulan. Awal-awal dijalankan program ini, saya dan teman kelompok saya bingung mau berjualan apa karena menurut saya dan teman saya ini 1 bulan itu merupakan waktu yang cukup singkat untuk mengumpulkan uang sekitar Rp400.000. Dan kita berdua tidak punya pengalaman berbisnis sebelumnya. Akhirnya saya dan teman saya pun mencoba-coba untuk berjualan suatu makanan, yaitu Oreo goreng. Nah, Oreo goreng ini sebenarnya
model yang dikeluarkan itu cukup banyak karena bahan-bahannya itu cukup mahal, dan untung yang dihasilkan itu cukup sedikit, jadi itu nggak mencukupi uang yang sudah ditargetkan sama pihak sekolah. Mau nggak mau kita harus jualan itu karena waktu yang dibutuhkan itu cuma sebulan kan, jadinya harus cepet-cepet melakukan tindakan. Sebenarnya berjualan Oreo goreng ini tuh ribet karena kita pulang sekolah harus beli bahan-bahannya dulu, lalu nanti sebelum tidur kita harus buat adonan Oreo gorengnya, lalu nanti sebelum berangkat sekolah atau setelah subuh kita harus cepat-cepat menggoreng adonan Oreo gorengnya tersebut. Saya dan teman saya tidak bisa membuat porsi Oreo goreng yang cukup banyak karena terhalang oleh waktu dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Saat kita menjualnya di sekolah, teman-teman itu pada bingung itu makanan apa gitu. Terus kita memberitahu kalau itu Oreo goreng. Nah, kita menjualnya itu dengan harga 1.500 per biji, dan itu lumayan mahal ya kalau misalnya bagi para siswa-siswa SMP. Akhirnya kami terus berjualan Oreo goreng beberapa hari ke depan. Nah, lama-lama kita merasa kalau misalnya model yang kita pakai itu cukup banyak, sedangkan untung yang kita dapatkan itu tidak sebanding atau sedikit. Akhirnya kita mengganti beberapa bahan yang cukup mahal dengan bahan yang lebih murah dan enggak terjangkau, yaitu mengganti Oreo dengan Goryeo. Sebenarnya rasa Oreo dan Goryeo itu hampir sama ya, cuman Goryeo itu mungkin krimnya lebih sedikit. Sebelum mengganti Goryeo dengan Oreo, kita menjualnya itu sekitar 2.000 per biji, dan itu cukup mahal. Nah, saat kita udah mengganti bahannya, kita menjualnya menjadi harga semula, yaitu 1.500 per biji. Tapi kita tidak bisa melanjutkan berjualan Oreo goreng tersebut karena waktu untuk membuat Oreo goreng tersebut itu membuat kegiatan-kegiatan kita itu menjadi terhambat, dan juga kita nggak bisa membantu orang tua di rumah. Terus waktu tidur kita tuh juga tidak teratur. Akhirnya kita mengganti menu. Waktu pertengahan bulan bertepatan dengan PPDB di sekolah saya. Nah, saya dan teman saya ini mempunyai ide untuk berjualan di PPDB. Saya dan teman saya berpikir bahwa nanti kalau misalnya kita berjualan di PPDB, uang yang kita hasilkan akan mencukupi uang yang sudah ditargetkan oleh pihak sekolah. Akhirnya saya dan teman saya mempunyai ide untuk berjualan es capcin. Akhirnya sepulang sekolah kami langsung membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat es capcin. Sebenarnya pada saat hari PPDB kita cukup kewalahan karena kita harus membawa blender, es batu, dan juga tempat-tempat lainnya yang cukup berat. Nah, pada saat hari PPDB itu alhamdulillah jualan kita laris manis dan juga ramai banget. Dan uang yang kita kumpulkan itu hampir mencukupi uang yang sudah ditargetkan oleh pihak sekolah. Tetapi itu belum cukup, akhirnya kita berpikir untuk berjualan di sekolah. Nah, pada saat kita berjualan di sekolah itu cukup ribet karena kita harus membuat es tersebut dengan menggunakan blender. Tetapi mau nggak mau kita harus melakukan itu supaya uangnya tercukupi. Nah, pada saat nanti target uang yang sudah tercukupi, uang tersebut akan dikumpulkan kepada pihak sekolah. Nah, uang tersebut akan dibelikan untuk kaos AEM dan diberikan kepada seluruh siswa kelas 7. Lalu, setiap kelompok akan ditempatkan di toko-toko yang berbeda yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Satu kelompok menempati satu toko. Nah, di toko tersebut kita ditugaskan untuk membantu pemilik toko untuk berjualan. Nah, saya dan teman saya ditempatkan di toko makanan, yaitu di toko pisang goreng. Situ saya dan teman saya melihat secara langsung proses pembuatan pisang goreng di toko tersebut, dan kita juga merasakan langsung bagaimana berjualan di toko atau di sebuah kios. Setiap kelompok ditempatkan di toko yang berbeda-beda itu sekitar 3-4 hari, dari pagi sampai sore. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.